Selamat datang di Jalan-Jalan Online, ruang virtual untuk kalian yang rindu traveling namun terbentur jarak dan waktu. Di sini, kami akan mengajak teman-teman menjelajah destinasi wisata menarik melalui layar gadget teman-teman. Pada episode kali ini, kami akan menjelajahi kota yang terkenal dengan julukan Kota Sejuta Bunga dan mengunjungi tempat wisata dan kuliner yang menarik di sana. Penasaran ada di mana? Dan kira-kira mobil apa yang akan kami gunakan? Terus tonton videonya. Merah sekali hari ini sepertinya. MG S5. Wah, ganteng betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehe. Ganteng bener mobil hari ini, Pak. Ganteng dong, Pak. Waduh. Seperti biasa, Pak. Seperti biasa. Iya dong. Mobil merah, spionnya hitam. Cakep. Menyala merahnya, Pak. Ini terakhir gua ngeliat nih di IMS kemarin nih. Baru lihat lagi akhirnya sekarang. Tahu nggak artinya apa MG? Mobil gue, bukan? Beneran, serius apa artinya? Gua nggak tahu. Hah? Lu bawa ini dari Jakarta sampai sekarang bawa MG nggak ngerti ini apa? Ya kan saya bawa aja dulu, Pak. Bawa dari Jakarta, ngerasain gitu kan, enaknya bagaimana. Astagfirullah. Jadi tidak ngulik dulu, Pak. Karena Bapak aja lah ngulik. Ini Menurut lu apa? penjelasannya. Apa sih? Ini lama banget, Pal. Salah satu pabrikan mobil tertua, Pal. Ah, masa sih? Iya. M Hah? apa? Mobil? Bukan. Morris Garage. Oh, Morris Garage, MG itu. Iya. Oh, berarti yang terkenal itu? Iya. Gua taunya Morris doang, Pak. Tadi. Ya, mohon maaf sih, kan MG. bawa-bawa aja. Oh, MG. Gue taunya Morris doang. MG. Morris Garage. Nih, gua kasih 3 lu pertanyaan. Yang pertama, tahun berapa MG didirikan? Wah, susah lagi. Mana gua tahu lagi itu. Kemarin dia baru merayakan ulang tahun ke-100. Oh, ke 100. Berarti mundur 100 tahun, Pak. Ya, 1926 berarti, Pak. salah. Oh. 1924. Lah? Merayakannya di 2024. Oh, mereka 2024. 2024 kan baru kemarin. 2 tahun lalu, Pak. Mohon maaf nih. Nah, Nggak kemarin. terus di pertanyaan kedua. Apa? Tahun berapa MG masuk ke Indonesia? 2024, Pak. Salah. Nah. 2020. Oh, mundur lagi 2020. Iya, jadi ini bukan brand baru yang masuk Indonesia, udah 6 tahun dia. Oh, gitu. Iya. Berarti udah mantep dong Udah aslinya. banyak. Mesin bensinnya pertama kali keluar MG ZS, Ah, iya, pernah nyobain tuh. ya kan? MG5. Pernah juga. Terus kalau listriknya MG4 EV. Itu laris banget di Inggris. Oh, gitu. Ini dari mana coba brandnya? Cina dong, bukan? Bukan. Dari Inggris. Headquarternya di Inggris. Ah, terkenal berarti ya? Iya. Kualitasnya terbukti mantep dong. Ah, ya wes. Yuk, kita jalan-jalan. Hari ini adalah JJO, Jalan-Jalan Online, Ya, balik lagi. edisi Magelang. Oh, deket dong. Iya. 2 hari, Pal. 2 hari. Magelang sama nanti ada kota lain lagi. Oh, seperti Jadi biasa, episode, seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Dan kali ini kita pakai MG S5, ini mobil baru banget ya. Dan ini mobil baru aja di test drive sama media nih. Mobil nomor 1. Masih ada Ya. stikernya. Ini mobil full EV ya. Udah gitu dia ada 3 trim, Pal. Mulai dari 335 juta. 300, Pak. Iya, ada Ignite, ada Magnify, ada Max. Nah, ini kebetulan yang Max nih, tipe paling tinggi. Oke. Baterainya 69 kWh. Jadi sekali ngecas dia bisa lebih dari 500 km jalannya. Bener sih. Menurut NEDC. Iya, bener sih. Berasa sih. Gimana? Gue nyetir dulu ya. Iya dah. Lihat dulu eksteriornya yuk. Jadi dibandingkan dengan MG4 EV, ini tuh kayak versi lebih gedenya dan versi SUV-nya. Berpenggerak roda belakang, desain depannya cakep ya. Ada lampunya. Ini 1, 2, 3. Kalau nyala tuh atas bawah atas gitu ya. Bener. Ada lampu depannya di sini dan ini dipakai malam hari cukup terang. Jadi nggak perlu upgrade, udah cukup kalau buat gua. Nah, di depannya ada kamera 360, ini ada ventilasi udara buat pendinginan.
Terus di atasnya ada kamera juga buat adasnya. Ih. Nah, ke atas lagi dia udah pakai panoramic sunroof. Ya, jadi emang MG itu dari yang MG ZS itu udah ada panoramic sunroofnya. Tetap dilanjutin ke sini dan gue suka detail-detailnya itu bagus. Jadi chrome-nya cuma di atas sini aja, ya. Ada roof rail. Ini aluminium finish bukan chrome. Nah, bagian sini dibikin black dove. Gitu. Nah, pelipit kacanya tuh cakep ya. Biasanya kan kalau mobil kayak gini dibikin chrome semua nggak sih? Iya benar. Tapi Atas ini chrome, bawah chrome. hitam gini, Pak. Hitamnya cakep. Iya, Terus ini ada chargernya. Yang tipe Max ini 150 kW. Jadi kalau ngecas fast chargingnya cepet. Udah pakai CCS juga, jadi bisa dicas di mana-mana. Velg desainnya seperti ini ya. Bagian ini tuh alloy wheels ya. Bagian ini cover plastiknya biar lebih aerodinamis. Jadi kalau misalkan kita pengen punya tampilan baru, tinggal dilepas aja nih. Jadi ada two face ya. Bannya pakai Bridgestone Turanza Enlighten dan ukurannya 225 55 R18. Suspensi belakang sudah pakai multilink ya, dan kalau kalian lihat di review-review lain teman-teman kita yang udah pada bikin video, mereka itu pada seneng sama kenyamanannya dan juga handlingnya. Rasanya ini Eropa sekali. Inggris Eropa kan? Iya benar, Pak. Inggris Eropa, masa bukan? Bukannya dia udah keluar dari itu ya? Ya kan tetap di benua Eropa, Pak. Oh ya udah. Terus bentuk belakangnya seperti ini. Ada tulisannya MGS5 EV. Ini gue yakin kalau lo yang bawa pasti belakang berantakan sih, Pal. Ah, enggak, Pak. Biasa aja. Tuh, rapi sekarang. Tumben banget. Rapi Tumben sekarang, Pak. banget, Tenang aja. ya. Dan bagasinya juga semuanya dibikin full blue ya. Cakep. Bawahnya ini ada apa nih, Pal? Waduh, ada tempat penyimpanan lagi yang super gede. Ya ada portable charger sama ada tire inflator kit ya. Dan ini bisa dikebawain lagi nih, Pal. Oh, bisa digeser lagi kayak gitu? Palaseno. Takut ketukar, Pak. Oh. Rombongan haji. Set. Oh, yang model begini ya. Iya. Jadi kalau dikebawahin dia lebih gede, cuma pas dilipat bangku belakangnya jadi nggak rata lantai. Iya, benar-benar. Ya udah, masukin. Oke. Bapak kejepit-kejepit. Dah. Pasti tangannya berantakan. Enggak dong. Rapi, Pak. Kan bener kan? Ya, elah. Berantakan kan? Tapi ini mobil belakangnya tuh. Biasanya mobil-mobil kayak gini kan kursinya tegak banget ya. Ya, Ini ini enggak nih kursinya masih rebah posisinya. ya. Terus juga ini tie supportnya pas. Biasanya kan suka agak begini ya. Ada iya, ini bener. yang panjang gitu loh. Ini masih pas. Ada AC belakang, ada USB Type C, armrestnya juga pas dan kulitnya lembut. Iya, nyaman, Pak. Iya, ini panoramiknya juga sampai ke belakang nih. Jadi kalau kita buka, nah sampai ke belakang dia. Headroom lega, legroom lega. Ditutup juga, tangan kita sebelah kanan sama sebelah kirinya pas gitu. Aduh. Cakep ya? Cakep, Pak. Senang saya juga bawanya ini kemarin. Yuk, sekarang kita nyetir. Oke. Gua aja, Pal. Ntar, Pak. Ambil tas dulu, Pak. Akhirnya kita JJO lagi. JJO lagi, Pak. Gua udah kangen jalan-jalan lagi gua. Lama Kapan banget ya. ke Malaysia gitu ya? Ah, lupa. Aduh. Sekarang Kalimantan gitu ya? ya Kalimantan dah, nggak apa-apa dah. Gas lagi tuh, mantep. Menikmati ringgit yang hampir 4.500. Dibahas di sini. Nah iya dulu kita 3.600, Pal. Iya, 3.600. Gile, naiknya udah 900 perak. Berasa banget tuh, Pak, kalau kita One Million Journey kemarin, Iya. Pak. Padahal cuma beda setahun loh. Iya, iya bener ya. Iya. Setahun doang loh. Signifikan banget naiknya. Anyway, Hmm? ini mobil. Hmm? Lihat desain interiornya. Mewah, Pak. Lu pegang. Empuk-empuk, Pak. Semua yang dipegang sini empuk-empuk semua. Empuk-empuk semua, Pak. Tuh, lihat tuh. Ya, ini lengan gua ya. Ini Itu empuk kan? Ini empuk. Ini kan bukan bagian dari mobil. Iya, ini gua. empuk. Ini empuk. Ini blue drone nih. Ya, betul, Pak, nih. Velvet. Cakep. Cakep, Pak. Jadi pas kita masuk ke dalam sini tuh rasanya dia nggak cuma sekedar mewah dan build quality-nya bagus. Ya. Tuh, nggak goyang-goyang gitu ya, benar. nggak ada bunyi-bunyi. Ini dipegang juga semuanya rigid. Layarnya aja tuh kaku tuh, nggak flexing. Ya. Oh, iya. Nggak bener suka nih. pamer dia. Bukan. Nggak flexing. Bukan. Goyang-goyang kalau flexing ini, Pak. Nah, cuma ini, Pal. Hah? Kita mampir pom bensin dulu, Pal. Buat kan nggak ngisi bensin. Beli bensin. Lah? Ini ya, lihat tuh. Lu kemarin bawa ini dari Jakarta, tekanan bannya itu yang depan kiri 46, belakang kiri 45, depan kanan 42, belakang kanan 44.
Kita jadiin 36 semua aja. Aman aja Pak, kemarin bawa juga. Gue Iya. nggak lagi. Gue kenapa gue nggak ngerti ya? Ada TPMS itu dipakai. Iya, kalau kurangin itu bayar juga ya? Enggak sih Pak, harusnya. Harusnya dia yang bayar ke kita dong, orang anginnya diambil. Nggak diambil juga Pak, lepas. Bukan anginnya. Masa disedot, manfaatnya apa buat dia juga? Nggak ada. Ditaruh di tabungnya dia. Kan lumayan. Kita ngurangin 10 bar kan. Goceng-goceng ya. 10 PSI. Dapat 20.000. Ya, 36. Kurangin angin doang, Om. Kenapa, Pak? Kurangin angin jadi 36. 36 Ah, dikurangin ya? Oke. Sebenarnya sih ada di sini. 37. Enggak, 36 aja tadi. Nah, 36 aja, ya udah. Enggak jauh beda kok. Heeh. Ntar minta duitnya Pak, sih kagak ada receh ini. Udah tenang. Minta duitnya. Ya Allah, sini nih ada nih. nih ada nih. Nih. Ya. Dikasih dong coba. Oh, ada ini nih. Ya, cicil lagi. Kamboja. Enggak. Yang lainnya berapa? Wih, tapi ini gede nih nilainya nih 100. 100. Brunei. Berapa tuh ya? 1, berapa sekarang, Pak? Ada lagi Pal, aneh-aneh nih Pal. Nih. Wah, ini 130.000 sekarang nih. Ini yang kagak ada. Nih tuh. Ini nilainya aja 0, nah ini, wah ini 4.600 sekarang nih. 500. Oh, 4.500 ya? Iya. Terus lu ngoleksi di dompet dipakai sehari-hari, Wan? Tuh. Itu duit Laos ini. Ada lagi. Duit Laos ini. Keep, Lao keep. Nih. Wah, ini mana nih? Australia. 50 kali berapa sekarang ya? Dolar Australia ya? Cepat ya? Mahal lah pokoknya. Apalagi ya? Ah, ini nih. New Zealand. Banyak ya duit ini ya, luar negerinya ya? Ya buat ini kalau tiba-tiba bikin video harus tunjukin. Oh. Begitu arahnya. Tahu. Iya. Ya, nih Pal, lihat nih Pal. Nih, ada kaca, ada lampu. Bisa ngelihat Di sini juga. malam-malam. Oh iya tuh. Tuh. Soal syuting-syuting kebantu banget nih. Ada selengkap nih dari MG4EV udah bagus ya. Ada banyak ya? Terus kan dia layar gede. Hmm. Semuanya di layar, tapi tetap dikasih tombol tuh. Nih, ini yang penting nih, kemarin Nih. bawa juga. Temperatur kiri ya. Oh iya benar. Terus ini buat seberapa kencang hembusan anginnya. Betul. Ya, defogger depan, defogger belakang, hazard. Nah, Ini apa nih? arah Arah hembusan. semburan AC. Hmm. Nah, ini nih juga penting nih, volume. Oh itu penting banget ya kalau lagi nyetir, volume harus tombol fisik tuh. Nah, terus kalau kita masukin Android Auto, yang gua seneng adalah ya, dia itu atasnya tetap ada. Jadi Oh iya kita bener. dapat informasi dan kawan-kawan 4G, Bluetooth itu ada. Gampang liatnya. Bisa di swipe juga. Tuh. Nggak perlu pencet tombol-tombol ya. Terus masih ada ini tombol shortcutnya. Oh iya nih, ini di kamera Jadi dia nggak ada 360. bikin full screen, terus kita nggak dapat pencetan sama sekali. Iya benar. Tetap bisa ngeliat map secara jelas. Tetap. Kamera 360 ada, Lengkap. ya kan? Terus ini juga bisa kita ganti-ganti tuh. Nah, mode-modenya Tuh. Bisa kita zoom, wide view, belakang, kanan kiri depan. kiri kanan. Tuh. Diatur sini juga bisa jadi transparan. Jadi 540 juga bisa. Oh gitu, lengkap dong. Turning assist kita matiin ya. Ini kalau belok nanti dia nyala sendiri. Oh. Di kecepatan tertentu. Telepon ya kan? Mm. Terus ada ini kontrol mobilnya. Langsung cluster MG Pilot Convenience. driving Gampang mode ada banget di sini. pengoperasiannya ya. Ya, drive modenya Sport, Comfort, Snow. Kenapa ada Snow? Karena ini RWD. Mobil Inggris. Yuk, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Emang selalu ada kalau mobil Inggris, Pak? Ya kan di sana ada musim salju. Oh iya juga sih. Iya kan? Iya benar. Tuh, hill distance control dan kawan-kawannya bisa dinyalain semua, comfort braking. Dan dari tadi gue pakai one pedal modenya. Enak. Beberapa mobil one pedal modenya nggak enak dan nggak kepake. Ini Uh-huh. bisa dipakai. Gua nggak pakai sih one pedal kemarin bawa. Ini emang nggak pernah pakai kan? Ada. Posisi duduknya juga enak, pas. Ya posisi duduk enak benar. Jadi buat nyetir jauh itu rasanya Nyaman. tertopang sempurna dan nyaman. Jadi walaupun mobil nanti listrik semua, pom bensin itu tetap harus ada ya. Tetap, karena supply begitu Pak, harus dari pom bensin. Buat isi angin. Betul. Uh-uh. Mau ke minimarket bisa, mau pipis juga bisa. Nah, terus kita balikin lagi home. Nah, Oh, semuanya lengkap sih, cepet. Tuh, wah, ada ini keterangan baterai juga. ada Spotify ya kan. Terus nih, tuh kita Oh, ini- nyalakan Oh. pendingin kursi. Ada shortcutnya di situ.
Langsung ya, tanpa nyari-nyari lagi ya. Yoi. Penting Terus banget juga tuh, nih penting nih. banget tuh. Dia tuh kayak hidden gitu loh. AC-nya. Kisi-kisinya ya yang ini. Kisi-kisinya tuh. Iya benar-benar. Tuh. Tapi ada tombolnya semua lengkap. Masih enak pengoperasiannya, enak Enak banget. pengoperasiannya. Ada cup holdernya 2, tempat naruh tangan kiri pas, kanan pas. Di sini ada storage gede lagi, ya kan? Lengkap Pak, emang bener. Lengkap. Terus klaksonnya udah bagus dari sananya. Ih, kenceng. Itu penting itu. Kenapa penting? Ya suka memberitahu isyarat ke depan Pak gitu, bukan buat Lu kalau tahan-tahan nyetir gitu. klakson dulu ya? Enggak Pak, tikungan misalkan nah Lu gitu mau biar nikung tahu. siapa? Ya elah, jadi salah aja gua ngomong. Kalau tikungan suka blind spot Pak, nah itu ngasih kode dulu pakai klakson. Lihat tuh. Udah teleskopik Pak. Teleskopiknya panjang. Iya lagi. Nggak perlu ini, nempel banget nempel. Ini kalau kalian suka nyetir ya, Hah? ini mobil yang tepat banget sih sebagai EV kalian. EV pertama suka nyetir. Kan banyak orang, wah EV itu nggak fun to drive. Betul, EV itu banyak yang bilang begitu. cuma alat transportasi. Coba pakai MG. MG Beda S5 enak. Heeh. MG4 EV yang di bawahnya lagi itu aja udah enak. Bener Pak. Iya. Tapi kalau kita butuh yang lebih gede, ya, Hah? space belakang lebih gede, bagasi lebih gede, ini. Ini jawaban kebutuhannya berarti This Pak. is the answer. Wah, keren. This is the answer. Ya. Akhirnya, setelah sekian lama, jalan-jalan online kali ini akan menuju ke Kota Magelang. Kira-kira apa saja yang bisa kita eksplor di sana ya? Ini Pal, kita ganti ke mode sport. Wah, langsung rasa pedal gasnya beda ya. Berubahnya di situ ya kalau Iya. sport ya. Benar-benar kalau. Ini pertanyaan gue nih Pal, lo Mm-mm. kan udah pakai mobil ini, kenceng nggak Pal? Kenceng Pak. Kalau tenaga untuk mendahului mah, pede. Berapa tenaganya sih? Tenaganya berapa tadi? Dah, gimana? Ya kan saya cuma merasakan Pak, belum baca-baca, belum cari tahu. Pokoknya tenaganya enak gitu buat kalau mendahului gitu. Ini Pede. tenaga 204 PS Pal, Wih kenceng ya. kenceng. 360 Nm Buset. torsinya. Itu kalau mobil zaman sekarang gitu ya, nggak pakai turbo itu mungkin sekitar 3000 cc. Betul persamaannya 3000 cc itu. Nah, Belum iya. gitu. Iya, kenceng juga ya. 200. 200 2500 cc NA itu biasanya Hmm. 180, ya kan? 170 lah, Tambah turbo, kalau tambah turbo? 24. Tambah turbo tergantung busnya berapa. Oh iya sih. Kan 2000 cc tenaganya bisa macam-macam tuh kalau pakai turbo kan. Tapi torsi 360 Nm, Pak. Pantes enak banget Pak untuk mendahului. Ini kalau kita Stabil. gas tuh udah cepet banget. Tuh, Berapa detik tadi ya? tuh. Sampai naik 130 cepet. udah lah. 120 biasanya, Pak. Saya berasa banget sih yang lu bejek tadi. Tuh. Remnya halus Iya. ya. Halus. Nah, Itu yang ini one pedal tadi itu. enggak, ini pakai adaptive controlnya. Oh, Jadi ngedetect langsung ya. Pas dia mau ngambil kanan, ngerem halus dia. Iya benar-benar enggak yang Oke. cuk gitu. Langsung nih 110. Ya, Cruising. cruising. Wis. Kayak biasanya kalau kayak gini nih, Hah? sampai rumah atau sampai tempat tuh kita masih punya energi, Pal. Enggak capek, Pak. Nggak capek. Udah gitu, ini tol harusnya goyang-goyang banget, Pal. Iya betul. Memang goyang-goyang dia. Tuh, aman loh dia. Suspensinya, fine tuningnya bagus. Emang dari kemarin gue bawa enak banget suspensinya. Parah. Suspensinya enak ya. Iya, asli manuver juga nyaman, Pak, bantingannya. Nih, lompat nih. Kagak terasa. Tuh. Kagak terasa. Gitu doang. Gitu doang. Enak. Enak mobilnya. Emang enak banget ini mobil. Jadi, emang engineeringnya nggak main-main dia. Bagus. Mantap ya. Pikirkan banget. Dan sampailah kami di Kota Magelang, kota kecil yang dikenal sebagai kota sejuta bunga. Dikelilingi gunung-gunung indah dan udara yang sejuk, Magelang menyimpan sejarah panjang sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Sejarah Magelang bermula dari desa Mantiasih yang tercatat dalam prasasti Mantiasih pada tahun 907 Masehi pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Tanggal 11 April 907 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Magelang. Pada masa kolonial, Magelang berkembang menjadi pusat pemerintahan dan kota militer karena letaknya yang strategis di jalur Semarang dan Yogyakarta.
Hingga kini, nuansa sejarah itu masih terasa lewat bangunan tua, alun-alun kota, hingga pesona Gunung Tidar yang dijuluki sebagai pakunya Tanah Jawa. Kini, Magelang bukan hanya dikenal karena sejarahnya, tetapi juga karena keramahan warganya, wisata budaya, dan kedekatannya dengan Candi Borobudur, salah satu warisan dunia yang sangat mendunia. Ini dia Magelang, Kota Magelang rapi, Pak. Magelang tuh jalannya bagus. Heeh. Ya, padahal truknya banyak. Ketemu mulu truk dari tadi, Pak. Yes. Bolak-balik. Truknya agak ugal-ugalan ya. Kalau yang Iya. kosong ya. Pepet masuk gitu Iya. tuh gerakannya. Jadi kayak bawa RX King dia. Padahal bawa truk loh, gede banget tadi. Bawa batu lagi truknya. Tuh lihat trotoarnya lumayan bagus ya. Ya, masih bisa dilewatin jalan Anak-anak tuh kaki. jalan tuh. Mm-mm. Ya. Rapi, Bener. rapi. Ya Ini- nyaman juga sih ini. Nyaman dan dia tuh tinggi, Pal. Coba lihat di jam lu berapa mdpl sekarang. Enggak sampai jam manual, Pak, gua. Gimana sih? Pakai jam manual. Jam mahal-mahal manual. Hah? Nih enggak mahal, Pak. Enggak Tuh. mahal. Banyak kan tempat-tempat yang lagi hype sekarang. Iya. Tapi kita nggak ke tempat-tempat modern yang hype. Wis, mau kemana tuh? Kita ke tempat-tempat yang gitulah pokoknya. Ciri khas Ah, yang lo nggak temukan di luar Magelang. Cuma ada di Magelang berarti ya. Iya, cuma ada di Magelang. Kota M. Kota M. Tapi kota M emang Magelang, Pak? Magelang depannya apa? M. Berarti Kota M. ya udah. Iya sih. Kalau kota K, Kediri. Klaten juga kota K. Bener, Klaten juga kota. Nah, ini yang sebelah kanan alun-alun. Alun Magelang. Alun-alun Magelang. Oh iya bener di map kelihatan juga. Tuh, sebelah kirinya ada masjid, depannya lagi. Ya ini pusat kotanya lah. Ini kayak macet karena ini kali ya. Lampu merah. Iya bener. Nah, hijau lampu merah. sekarang. Dan juga di Magelang itu banyak jalan satu arahnya. Oh. Mm-mm. Jadi kita harus perhatikan banget ya. Perhatikan banget. Jalannya Tapi takutnya ini kejebak. mobil, Hmm? meskipun dalamnya lega, secara dimensi cukup kompak loh. Ya di luar kelihatan begitu. Dan dia setirnya itu, ya lingkarnya tuh ininya kecil. Mm-mm. Jadi rasanya lebih lincah. Ya untuk controllingnya lebih enak ya. Yoi. Lebih ini. Mantap. Tapi suspensinya sih ya. Suspensi dari tadi Mantap ya. kita amaze mulu. Ini enak banget suspensinya. Ini enak banget suspensinya. Iya. Nih kena nih, der. Tidak Tuh, terasa. gitu doang. Biasa Dan aja. handlingnya bagus. Handlingnya bagus, betul. Jadi jalan tuh lincah kita. Set, 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 Manuvernya set, enak set, banget, set, manuvernya. tuh. Enak mobilnya enak. Nah, oh iya, jadi kita buka aja. Magelang tuh cenderung adem Iya ya, sejuk ya. dibanding Jogja, Klaten, Solo ya. Memang rada naik dia berarti kan. Iya, lebih tinggi dari Salatiga. Oh iya, Iya, ini betul 7, Pak. kejebak saya mau jok seperti itu. Kejebak saya mau jok sebegitu. Iya sih. Belok kiri jalan terus. Kita Jadi- mau belok kanan. Kita mau belok kiri, ya disuruh jalan terus ke depan. bukan maksudnya begitu. Langsung ngikutin. Ya berarti belok kiri langsung aja. Oh, berarti redaksinya dirubah. Iya. Oke. Iya boleh. Beda dong. Masukkan. Belok kiri jalan terus. Belok kiri jalan terus. Belok kiri apa jalan terus? Jalan terus, Pak. Nah, berarti nggak belok kiri dong? Oh iya, lurus berarti. Iya. Kalau berarti kalau mau itu langsung belok kiri langsung gitu ya. Langsung aja. Ah, redaksinya diganti, bener. Iya. Beda Masukkan. Nggak cuma masalah artikulasi. Ya, bentar lagi nyampe ini kita. Hup. Wah, langsung masuk pom bensin. Mantap kan? Dipotong kita. Tuh kalau kita nggak sadar tuh Ah, ini bisa. Tapi tenang, Muter ini lagi kan kiri. ada adasnya. Iya. Ngerem sendiri Ini dia. kiri mana, Pak? Kiri sini. Ini ya, nah. Allahu Akbar. Nah, kita bisa parkir Ramean, sini. sini aja. Ya, parkir sini aja kita. Rame banget ya. Emang legend. Legend, emang legend, Pak. Nih, bentar. Kita nyalakan dulu lah. Nah, ini mempermudah Nah, hidup tuh dipermudah saja. teknologi. Rapi kan dia? Mm-mm. Sama yang gue seneng tuh, dia shifternya masih di putaran sini. Hmm, Ngope tinggal pencet. Set. lebih mudah. Nah, tuh. Sop senere. Senere betul, Pak. Itu pokoknya. Bu Atmo. Tapi makan jangan banyak-banyak, Pal. Kenapa emang? Abis ini kita makan yang lain lagi. Oh, oke, boleh. Rame tuh kan, parkirnya susah. Iya.
Sampai keluar-luar. Nah, lihat tuh. Ada. Motor 1.000, mobil 2.000, Resmi nih, Pak. 6.000, 8.000. Resmi. Ayo, Pak. Buka jam 7 sampai jam 3. 1967. Ini nggak lama Om Fitra lahir kalau nggak salah. Nah, ikut-ikutan nah. Mari mau pesan apa ini? Mau pesen sop. Gimana sih ngomongnya? Senerek, senerek, Sop senerek. senerak, Senerek. Oh, depannya kayak Ada ayam topping lauknya. daging, Daging juga. Daging. Dibisa apa mau dicampur? Campur aja. campur. Nggak cuma wisata alam yang bisa kalian nikmati di sini, Magelang juga kaya akan warisan kulinernya. Salah satunya sop senerek Bu Atmo ini. Wah, kami tidak sabar buat nyobain seenak apa santapan kali ini. Nah, ini dia namanya sup senere ya. sup Kita senere. lihat ya. Pertama, ini ada dagingnya. Dagingnya tuh coklat gitu kayak semur. Oh iya, Ya. dibumbuin ya. Nah, terus ada wortel, ada kacang merah. Ini apa nih? Daun apa nih? Bayam itu. Bayam ya. Bayam. Kayak pecel gitu ya. Sopnya ini warnanya agak pekat. Coba kita coba ya. Kayak ada manis-manisnya. Tetap ada manisnya ya? Ada manisnya. Oh, gitu. Kayak soto tapi lebih kental. Oh, lebih kental. Lebih kental. Nah, ARS 1. Siapa tuh? Kita coba dagingnya ya. Lembut. Untuk rekomendasi pertama kuliner kami sampai Magelang, sop senerek ini benar-benar nikmat. Dengan perpaduan manis kuah dan gurihnya kacang merah dalam sajiannya, sop senerek memang sangat recommended buat kalian yang datang ke kota Magelang. Gimana, enak? Enak, Pak. Makanan rumahan banget, Pak. Nyaman. Lu Comfort ngerasa food. nggak apa yang gua ngerasain? Gua nggak pakai cabai ya, tapi sini agak anget. Iya, iya. Kalau gue sih pakai sambal, tapi sambelnya nggak pedas, sambal tomat. Nah, awas motor. Sekarang kita mau makan lagi, Pak. Makanya gue bilang tadi makannya Wah. jangan geragas. Gue kenyang banget lagi. Ini tempat terkenal banget. Ya. Ini tempat terkenal banget. Cuma baru pindah karena baru ada penertiban kawasan. Oh, Tuh ya, kotanya bagus ya. rapi, Pak. Bersih. Bersih, jalannya lumayan gede-gede, tapi jalurnya kecil. Bukan jalur kecil, jalurnya cuma satu. Iya, banyak satu jalur ya kita lewatin ya. Satu jalur tapi gede kiri kanannya. Bener. Nah, nih Pak, kita lewat ke Allah. Ini lagi minum gua. Main di gas aja. tuh suspensinya tuh. Padahal tadi lewatin agak ini ya, berlubang dikit ya. Dan tadi kan kita buka atap ya. Kita parkir karena dia adem, nggak panas. Bener, langsung masuk anyaman. Tuh, nyaman. lihat kotanya. Begini. Bagus ya. Syahdu. Nanti kita belok kanan. Nah, lu pernah tahu nggak ada jalan Majapahit di sini? Tuh, jalan Majapahit. Kok tahu sih? Bener Jadi Jakarta juga kan? ada. Ada jalan Majapahit. Sama banyak dalam Majapahit, Pak. Di mana-mana ada. Tuh, lihat. Asik kan Magelang kan? Asik, Pak. Syahdu ini, Pak, kotanya, Pak. Tapi kayaknya malam dingin dah di sini. Bisa jadi. Ya kan? Pas lagi musim dingin bersalju, Pak. Wah, itu berlebihan sih. Kalau itu berlebihan. Enggak. Dia yang aja kagak bersalju, di mana tiba-tiba bersalju. Aduh. Ini kayaknya mau hujan deh. Mendung. Dari kemarin mulai hujan ya, padahal panas banget loh. Nah, untungnya, untuk menuju ke tempat selanjutnya tidak terlalu jauh karena memang kota Magelang tidak terlalu besar. Jadi sangat wajib berkeliling jika kalian sudah di kota ini. Nah, ini sebelah kanannya alun-alunnya nih, Pal. Yang tadi kita lewatin ya. Iya. Tuh. Dulu gue inget banget nih, zaman gue masih kuliah, gue pernah nyetir, terus foto di depan tulisan Magelang ini, Pal. Kayak gini fotonya. Muda banget tuh ya. Iya. Masa-masa muda tuh. Ya, ini kantor pos nih. Bener-bener pusat kota ya. Ini ada kelenteng. Oh, bagus. Ada pengurus wusu. Bisa latihan wusu berarti. Ah. Benar. Terus ini nih jalan yang cukup ini lah, terkenal lah. Ini sebelah kirinya pasar, ya. Wah, ini bangunan tua nih banyak nih. Iya, tua semua. Nih, Pal, ada tempat buat naruh kacamata, Oh, iya. dikasih bludru. Biar nggak baret dong lensanya ya kan.
Oh iya, gue pikirnya biar nggak berisik kalau itu goblok. Enggak, pasti ini Pak, lecet kacamatanya. Oke. Lampunya nih, Pal. Oh, LED dah. Iya, terang Iya kan. Ini kalau mau nyalain semua sini sampai belakang dia nyala. Oh iya belakangnya lah ya. Iya. Gampang banget tuh. Tapi ya, kalau misalkan kalian nggak butuh kayak misalkan nih atau panoramic sunroof dan kawan-kawan gitu ya. Beli yang tipe paling bawahnya itu udah lebih dari cukup loh. Oh ada juga yang nggak ada. Ada. Kan dia 3 tipe gue bilang tadi. Oh yang tadi ya. Yang starting 335 juta. Wah, oke banget Rasa harganya tuh. berkendaranya sama. Ya. Suspensinya sama. Enak dong. Terus juga visibilitasnya bagus ya. Ya, luas kacanya. Ini pilar A-nya ditarik Iya, ke belakang, terus di antara spionnya dia bisa ada celah buat ngintip ya. Sama kursinya enak. Kursi nyaman. Ha-ha. Itu bisa dapetin starting 335 juta aja. Dengan kenyamanan yang sama. Kenyamanannya nggak berubah. Iya. Ya, cuma beda feature saja. Iya. Sama range-nya. Pilihan yang tepat tuh kayak gitu-gitu tuh. Sama-sama RWD. Betul. Kenceng pula. Larinya tarikannya boy, tadi boy dibejek. Kalau gue sih lebih ke suspensinya nyaman ya. Suspensi. Sama handlingnya bagus. Manuvernya enak banget. Nah. Nih, ada sumber teknik tuh. Ada Ada bando. Ya ampun. Enggak, lawas lagi tuh. Iya. Bando. Ya Beneran, ampun. ya ampun. Ketahuan buat umurnya Pak. Kalau kita dengar kata bando terus jawabnya ya ampun tuh ketahuan umur Pak. Nih sebelah kiri nih, lihat nih. Ada gedung dari lama. Gedung apa nih? Bang Magelang. Bang Magelang. Ini rumah sakit Tidar namanya. Kok kayak nama apa ya Tidar tuh? Bukit Tidar. Oh iya Gunung benar. Tidar. Iya benar. Ya itu di sini Magelang. Oh. Nah, Oh iya Gunung Ini Tidar ada ya. kebun raya Gunung Tidar. Benar. Oh dari sini ya. Apa Tidar tuh? Nih, tanah milik Akmil. Dan di Magelang itu ada ini Akademi Militer. Akademi Militer. Akmil. Oh kalau Bukit Tidar itu Akmil ya? Iya baru ingat gua. Ini getuk trio. Jadi oleh-oleh yang biasa gue bawa dari Magelang itu getuk itu. ada 2, getuk trio sama getuk eko. Nah, cuma permasalahannya getuk itu dia tidak tahan lama. Cepat ini ya, cepat berubah aroma ya. Iya, dia bisa cepat basi gitu. Tapi getuk ya, kan nyokap gue dulu suka bikin getuk sendiri. Dari bahan? Singkong. Singkong. Itu kok bisa ya getuk Magelang itu bisa selembut itu loh. Lembut itu benar-benar lembut kayak jelly gitu loh. Gimana sih? Oh, belum pernah ngerasain gua. Belum pernah. Belum pernah gua. Oh, nanti kita beli getuk trio. Oke. Kalau getuk orang lewat mah sering beli, cuman kalau getuk Magelang belum pernah nyobain gua. Beda. Getuk Magelang tuh. Wah, gila deh. Comfort food ya, nyaman banget dikunyah. Enak banget. Tuh, baru bilang getuk oleh-oleh Oh Eko. iya, Eko. Oh, Ekonya pakai C ya? Iya. Eco berarti bacanya. Iya. Are you okay? No, I'm Eko. Oke. Mas Eko jadi Nah, gitu. ini dia. Tapi udah beda nih bentuknya sekarang. Kupat tahu pas selamat. Iya, dulu tuh bentuknya kayak warteg gitu. Bukan. Oh, bukan. Ada kupat tahu pokoknya. Kupat tahu pojok. Oh, kupat tahu pojok. Nah, sekarang gini bentuknya. Tapi kawasan lebih rapi ya. Iya, tapi udah tidak seperti yang kita bayangkan dulu bentuknya. Jadi dulu presiden kita kan Akmil di sini. Oh iya benar Akmil di sini. Bisa nggak nih? Terus Dapat Kata sih, abangnya dapat tuh dapet, kelihatan. Nah itulah. fungsi teknologi. Gue ngeliat ini loh, gue nggak perlu lihat depannya. Kalau lihat depannya sih serem. Kalau nggak ada kamera mungkin gue mundur. Udah kelihatan jelas ya dari sini. Wah, Yeah. ini dia. Nah kalau di sini beda nih. Shelter ngesengan. Ngesengan. Gue juga nggak tahu sih bacanya. Bukan dibaca I, bukan. Bukan. Wah, tuh beda Pak. Bukan Mobil Pak. 4.000. Mobil 4.000 nanti. Ya udah. Dulu tuh di pinggir jalan persis, kayak warteg gitu. Mungkin bikin macet kali Pak, karena nggak ada parkirannya. Ya ini udah dibagusin Rapihin. sekarang. Tapi ini kayaknya emang satu blok begini ya. Iya. Shelter. Pujasera kali ya bahasa lainnya ya. Jadi ini sebenarnya pendek Pal, cuma dari situ ke sini, mentok. Makanya dari parkiran itu nggak ada lagi ujungnya kan. Iya benar. Nah, sekarang jadi begini. Wah, Bayangin. 1942. Sejak 1942. Tapi tetap lebih tua mobil kita sih.
Hah? 1924 di balik Oh, iya. doang belakangnya. Iya benar benar. Nah, ini dia. Sekarang jadi begini. Sama ya masih ya? Oke. Tuh, lihat. Nah, ini foto-fotonya. Oh, Nah, ada Bapak SBY. paham kan? Ya. Bapak SBY. Iya, kalau beliau memang akmilnya di sini pasti. Dan sini berkali-kali bajunya beda, bajunya beda, bajunya beda. Oh iya benar. Bajunya beda lagi. Seneng banget dia makan mari ya. Beliau. Iya. Itu pun kayaknya nggak semuanya. Kalau setiap yang sini di foto, Repot penuh sih. foto dia semua ya kan? Sini aja kali. Berlokasi di kawasan alun-alun Kota Magelang, tempat ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin mencoba kuliner di kota ini. Bahkan Presiden RI ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono seringkali berkunjung ke sini. Dan dari informasi pemilik warung, beliau sudah mencoba makanan ini sejak masih menjadi taruna akmil. Wah, kalau beliau sering ke tempat ini sih, kami juga penasaran seenak apa kupat tahunya. Jadi, mari kita coba. Nah, ini dia Pal, kupat tahunya Pal. Ah ya ya. Nih, ini ada telur, ya. Terus nih ada tahu, ini ada toge, ini sama potongan kubis ya, Kol. kol. Hmm. Ini masih tahu, ada sambelnya. Oh ada gorengan bakwanya nih Pak. Mana? Nih. Oh nggak ada. Oh. Oh ini, oh ya ini gorengan bakwan kayaknya nih. Tepung Bala-bala. sama kuahnya. Nah, coba ya. Oh dia nggak terlalu kental ya kuahnya ya. Kuahnya manis. Enak. Gimana? Kalau ada sambelnya cuman tidak Tahunya sih, tahunya tuh bener-bener juicy Lucy, mahal ini, Rizky Febian. Iya. Ngerti kan? Lembut banget tahunya. Ngerti kan kenapa jadi favorit? Cuma dulu bentuknya kayak gini. Oh tempatnya ya. Gurih banget, gurih. Kita emang kalau ke tempat-tempat wisata carinya yang kayak gini-gini nih. Yang jelas lokalnya. Jelas lebih enak. Iklan apa lagi dong? Wah, benar-benar sangat lezat untuk disantap. Mulai dari bahan yang disajikan sampai bumbu yang sangat meresap sampai ke lidah. Keistimewaan lain dari kupat tahu di warung tahu pojok ini juga terletak pada produk kecap yang digunakan, yang benar-benar merupakan produk buatan keluarga sendiri. Berbeda dengan kecap pabrikan, kecap rumahan ini terbuat dari gula merah dan puluhan bumbu rempah. Karena memiliki tekstur yang tidak terlalu kental dan kaya bumbu, kecap ini pun menjadi bagian bumbu tak tergantikan. Tidak heran banyak wisatawan lokal yang datang untuk mencicipi kuliner ini. Gimana? Kenyang, Pal? Kenyang banget. Nah, kali ini kita mau beli oleh-oleh aja yang bisa dibawa pulang. Oh, yang lu bilang tadi? Ya, ada dua, getuk trio sama getuk eko. Ah. Ya, cuma ini paling dekat dari sini, bener bisa jalan kaki. Nah. Kalau naik mobil muter. Ada getuk eko, itu kita langsung ke pabriknya, tempat pertama kalinya di jalan di Panjaitan sini, tinggal lurus kiri, cuma kan satu arah ya. Kita harus muter lagi, nggak apa-apa. Kita muter dulu. Itu dari tahun 1978. Sepuh banget. Ya, yang bikin namanya Pak Ridwan. Hah? Lu diam punya pabrik getuk, Pak. Pak Ridwan Purnomo tapi Oh, beda Purnomo. nama. Yuk, kita jalan yuk. Gas. 4 menit doang, Pal, dekat banget, Pal. Iya, makanya kita bisa jalan kaki sebenarnya. Cuman sekalian aja lah. Sekalian aja. Dan ini, Pal, ini untung kita parkirannya ada Atap. Tapi sebenarnya kalau kita parkir siang-siang di luar pakai di mobil, sebelum kita masuk kita bisa hubungkan dengan aplikasi. Kita bisa nyalain dulu AC-nya. Wah, enak banget kalau begitu-gitu ya. Adem duluan. Terus juga ya enaknya mobil listrik ya, dia kan nggak ada gas buangnya. Ya. Artinya kalau kita tiduran berlama-lama di mobil tuh aman, ya kan? Betul. Beda sama mobil depan. Nah, ini nih. Ini juga bisa V2L loh. Oh iya ya. Jadi dia bisa jadi charger, Pal. Bukan sekedar charger buat mobil lain. Iya bisa buat jadi genset Ah. ya atau semacamnya.
Gue tuh kalau di Magelang, kalau nggak ada mobil atau motor depan kita, nggak pede gitu rasanya. Nah, bentar. Ini jangan-jangan nih one way nih. Iya benar. Takutnya kejebak one way. Ini boleh nggak sih? Boleh. Ada tulisannya ada gambar mobil dicoret. Bukan, iya juga ya. Tapi ini ada mobil, Pak. Iya sih. Ya kalau kita melanggar kan, at least kita kelihatan bingung di sini. Iya. Ada buktinya. Oh, dia tuh bukan orang situ. Nggak ngerti. Nggak apa-apa. Oh, ini nih. Nah, itu dia. Getuk Eko. Bacanya Eko apa Eco sih? Eco. Eco kan Iya. enak. Lu ngomongnya Eko mode apa Eco mode? Itu kan bahasa Inggris, Pak. Bacanya Eko. Eko itu sebenarnya singkatan. Apa tuh? Ekonomi. Wow. Ya benar. Iya. Kan Eko mode itu ekonomi mode. Jadi mode Purbaya. Lucu banget. Fresh banget. Aduh. Kenapa jadi mode Purbaya? Wih, ganteng ya merahnya ya. Bagus banget merahnya ini warnanya, Pak. Ini. Nah, ini lihat nih. Dirintis sejak 1976. Tuh, pelancong mencari buah tangan. Ya. Itu balik kapan? Gua balik, masih lama, masih 3 hari lagi. Taruh kulkas bisa nggak ya? Oh, tahun ini 50 tahun dong. Wih, iya bener. 50 tahun. Setengah abad loh, toko jualan getuk. Iya Keren juga bener. ya. Berarti tetap lebih tua Om Fitra sih. Nggak Dia mau, udah 50 lebih. nggak ikut ah. Ini boleh dicoba nggak, Mbak? Ini ada tester. Ada tuh testernya. Iya, itu Nih, Pal. testernya yang premium ya. Oh, ini yang premium. Ya, jadi kita ada 2 macam, premium sama klasik. Oh, klasik Yang premium yang... seperti ini. Oke. Jadi premium dia potongannya lebih besar dan rasanya lebih lembut. Ini boleh dicoba, Mbak ya? Boleh, silakan Nih, Pal. tester. Ya, Bapak. Cobain ya. Bismillah. Ya? Mbak, jahe merah. Nah ini aku tahu kalau bentukan getuk. Lembutnya belum tahu ya. Lembut banget kayak jelly. Enak banget. Enak banget. Kan dibilangin, Enak banget. getuk Magelang tuh beda. Bener. Jauh lebih lembut. Enak banget nih. Gua demen banget gua. Kayak gerak-gerak bener. Susah nemuin getuk kayak gini kayak di Magelang. Iya bener. Tahan berapa hari, Mbak? 3 hari aja. 3 hari aja. Dari produksi hari ini, 4 hari dari sekarang. Oh 4 hari. Nggak ketemu. Nggak ketemu sama itunya lu ya? Hmm. Jadi nggak ketemu ya? Ya udah, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Pulang langsung. Udah tester kan? Beli. Gua lagi masih ngunyah lagi nelen. Ini yang klasik, Mbak? Bukan, itu bakpia. Oh, bakpia. Express sampai tanggal 21, yang ini cuma sampai tanggal 17. 2 hari lagi. Ada bakpia juga? Bakpia Magelang. Ada bakpia 2. Yang terbaru datang bakpia potret. Nah, ini wajik pandan. Ada testernya, Mbak? Untuk wajib tidak? Nggak ada ya. Nih, wajik. Wah, gede banget. Beli makan di kantor habis nggak lu pada? Habis nih, Bang. Pelahap Habis. semua. Yoi, satu. Karnivora. Omnivora. Wih, Nah, langsung disikat. nih harganya nih. Premium 45.000, klasik 30.000. Kok aneh ya? Di mana-mana kan premium lebih murah. Enggak, itu BBM. Lah iya dong. Di sini juga ada es krim khas Magelang. Tuh, Häagen-Dazs. Emang Magelang. Segala macam ya. Kenapa jadi khas Magelang juga? Jadi kalau kalian datang ke sini jam 9 sampai jam 12, mereka ada omakase di sini. Open kitchen aja, Pak. Open Oh, kitchen. iya. Dilihatin gimana cara bikin getuknya ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan udah datang ke sini, ngelihat cara bikinnya, bisa praktekin di rumah. Nah, Nggak perlu ke sini lagi. tetap rasanya ini lah, Pak. Mau dipraktekin di rumah juga. Jadi nggak ada no secret recipe. Ya, karena bisa ditonton proses Bisa ditonton masaknya. semuanya. Bener ya, Mbak ya? Ya. Bener ya? Apa? Semuanya bisa dilihat ya? Iya, bisa. Nggak ada rahasianya Bisa gitu? Foto bisa di video juga. Oh. Getuk Eco adalah salah satu merek getuk 3 warna legendaris asal Magelang, Jawa Tengah. Usaha ini didirikan oleh pasangan Ridwan Purnomo atau Xiao Xinghian dan Susi Inawati pada tahun 1976. Mereka mempopulerkan getuk klasik yang berbahan dasar singkong menjadi ikon oleh-oleh premium.
Berawal dari dapur rumah tangga di Magelang, Ridwan dan Susi berinovasi mengolah singkong menjadi makanan yang lezat, higienis, dan memiliki estetika visual yang menarik. Uniknya, di tempat ini kalian bisa melihat secara langsung pembuatan getuk eco. Jadi kalian bisa yakin kalau bahan yang dipakai pada saat proses pembuatannya dari bahan-bahan alami tanpa pengawet. Jadi buat kalian yang datang ke kota Magelang dan bingung mau bawa oleh-oleh apa, ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita nyobain yang klasik. Jadi yang klasik ini adalah versi yang ada segelnya. Iya benar-benar. Dilatih dong, dilatih segelnya. Tuh. Segel ya. Oke. Masih segel ya teman-teman Ya. semua ya. Unboxing. Unboxing. Ini, Pak. Oh, bedanya kalau yang ini pakai plastik dia Plastik. bungkusnya, ya. Ini gambarnya singkong loh. Tapi sekilas kayak wortel ya. Iya. Ujung atasnya ya. Jadi katanya kalau yang klasik ini resepnya resep asli dari tahun 1976. Tidak ada gubahan ya. Mm-mm. Coba kita cobain. Gua lebih suka yang klasik sih. Manisnya beda. Enggak, kali ada coklatnya. Oh, emang tadi nggak ada coklatnya? Tapi nggak rasa coklat, ini rasa coklatnya. Oh, ini keras coklat mah. Aduh. Videografer juga pengen. Lu kenapa sih nunggu aja sampai videonya selesai baru minta gitu loh. Nggak kehabisan. Enak banget. Wah, ini sih wajib sih. Kalau ke Magelang beli ini. Kan gua bilang. Hmm. Cuma sayangnya itu cuma bertahan 3 hari aja. Iya, benar-benar. Kalau dia bisa bertahan kayak 2 minggu gitu kan, enak tuh. Buat Bisa kita oleh-oleh. ekspor ke Malaysia. Wah, jauh tuh. Pasti mereka senang orang enak. Oh iya benar. Karena lagi banyak tuh tren orang-orang Malaysia pada belanja ini. Sekarang orang Malaysia ke Indonesia jadi kaya. Ini sekarang kita nyampe di namanya Persilangan atau apa ya? Artos. Jadi ada mall namanya Artos. Mall terbesar di Magelang dan ada hotelnya. Nah, ini mall sama hotelnya itu grupnya salah satu perusahaan terbesar di Magelang. Oh. Tahu nggak, Pak? Apa? New Armada. Oh, Karos dari bus. sini? Iya. Oh, masih ada kaitannya Artos ini? Iya, masih. Armada Town Square. Nah, itu Ini Artos, oh iya, Armada oh Town iya Square. benar sih. Terus ya, Artos. nggak sampai situ doang. Itu rata-rata dealer mobil ya sepanjang jalan abis Artos ke sana itu punyanya grupnya Armada. Bush, mantap juga ya. Jadi Grupnya gede emang banget grupnya. grupnya besar banget. Gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai mobil listrik di sini ya, Magelang, itu kalian bisa ngecas di banyak tempat termasuk di Artos. Oh, ada juga dia. Ada SPKLU-nya, ada PLN Magelang, ya kan. Terus juga di setiap kantor pos juga ada chargeran, ya kan. Jadi sebenarnya kalau kesini tuh udah nggak terlalu pusing soal SPKLU. Cocok lah ada mobil listrik bawa sini juga. Lagi pula sekali cas 500 lebih Iya benar. kilometer. Bener, maaf. Nah, tapi pertanyaan nih, Pal. Ini kan ada 3 tipe nih. Betul. Ignite, Magnify, sama Max. Magnify Max. Kita sikat jadi Max saja lah ya. Ya benar. Langsung Max aja ya. Iya. Nah, ini masing-masing katanya untuk 1.500 membeli pertama. Harganya Harga khusus, Pal. spesial. Oke, harga standarnya. Ya. Harga normal untuk yang Ignite. paling bawah, Ignite. Berapa tuh, Pal? Ignite harga normalnya di 357 900 juta, Pak. Oke. Kalau 1.500 pertama jadi 1.500 pertama tuh 333 juta 900 ribu, Pak. Oke, tadi gue bilang 335 berarti salah. 333. Ya. Nah, ini New Armada nih, kita penasaran ya. Oh, lu pernah sini? Pernah dong. Oh, di sini. Jadi 333 juta. Kalau yang tipe Magnify. Magnify normal price-nya itu 374 juta 900 ribu. Oke, jadi Jadi 355 juta 900 ribu. Oh, lumayan. berarti bedanya berapa tuh dari 333 ke 355? Bisa sama gitu buntutnya ya? Iya. Bedanya 20-an, Pak. Enggak, berapa bedanya persisnya? 22 22 juta. 22 juta. Jadi bedanya sekitar 22 juta ya? 22 juta, betul. Oke, kalau sama yang tipe paling tinggi berapa? Tipe paling tinggi normal price itu 455 juta 900. Oke, jadi? Nggak ada, Pak. Oh, itu normal price saja ya? Normal price aja untuk tipe Max. Oke, berarti nggak ada harga khusus 500 pertama ya? Tapi ya ini mobil ya. Sebenarnya yang spesial itu bukan features-nya kalau menurut gua, tapi rasa berkendaranya. Oh, jelas. Enak. Dari kemarin gitu, Pak. Enak banget nyetir ini.
Jadi suspensinya, Wah, itu suspensi driving apalagi. positionnya, Betul. handlingnya juga mantep ya. Mhm. Ini kita gas gini, gas terus di depan kita belok, tuh Enak. enak dan kayak cicak dia nempel. Tuh, cus gitu ya. Jejak gitu mobil ya. Iya, betul. Kita jadi posisi set tuh. Nggak ada limbung yang Body gimana-gimana. rollnya bagus banget. Betul. Artinya kalau kita mau dapetin kenyamanannya, kekedapan kabinnya, ya kan? Betul. Bandingkan suspensi, handling, performance-nya, Ignite aja tuh udah dapetin semua Iya. tuh, Benar-benar. ya kan? Nggak perlu yang ini ya nih. Nah terus pertanyaan gue, beda features-nya apa aja sih? Nah, Kalau ada feature-nya. baterai kan beda ya? Baterai beda, Ya. jelas beda. Berapa kWh yang Ignite sama Magnify itu? Setahu gue sama tuh baterainya tuh. Ignite sama Magnify baterainya sama, Pak. Sama, Di 49 kilo 49, ya. Itunya juga range-nya 415 ya. Iya, betul. Jadi artinya nggak perlu kita beli yang Max pun udah Yap. dapat range 415 km berdasarkan NEDC ya. Iya, tetap di atas 400, Pak. Iya, panjang itu. Itu kalau 400 kilo tuh kayak dari sini ke mana? Saya bukan orang mari, Pak. Kagak hafal gua. Iya, karena Jauh loh itu. Kayak misalkan gini, Jakarta ke Bogor aja itu berapa kilo? Paling 100, Nggak nyampe malah. nggak nyampe, ya 80. PP cuma 160, Bener. ya kan? Udah gitu, dia udah fast charging juga lagi. Iya, benar. Fast chargingnya berapa kilowatt, Pal? Fast chargingnya itu untuk yang tipe Ignite dia 120 kW, Pak. Ignite sama Magnify Oh, sama ya? sama, maksimal di segitu. Kalau yang Max ini baru 150. 150. Wajar lebih gede karena baterai juga lebih gede. Betul. Oke, jadi udah kenceng. Kenceng, dia Mas. fast chargingnya. Dan kalau yang Max ini dia 515 kilo ya. 515 kilo untuk range ya NEDC. Range. Jadi bedanya sekitar 100 kilo. Betul. Nah, baterainya bedanya 49 sama 69 ya. 62. 62 ya. 62. Jadi beda sekitar 13 kilowatt Iya, hour. betul. Dapetnya segitu. Hampir 100 kilo ya. Hmm. Nah, terus pertanyaan gue nih, Pal. Hmm. Beda fiturnya apa aja antara yang Ignite Magnify? Ya kan yang bedanya 355 sama 333. Kalau dilihat perbedaannya, Pak, nggak banyak, Pak. Ah, masa sih? Nggak banyak, Pak. Cuman kalau misalkan kayak di Ignite sama Magnify paling rain sensing, jadi nggak auto lah. Dia meskipun nggak rain sensing, Mhm. tetap ada tuasnya. Pengaturnya di Nggak situ ya. perlu buka-buka layar. Ada inian fisiknya. Lampu Tuas juga fisiknya. semua ada di sini. Heeh. Mau ngelipet spion, ngatur ketinggian lampu, semua ada tombolnya. Iya, benar-benar enak banget. Mm-mm. Terus panoramic sunroof. Ya, itu beberapa orang nggak perlu, Ah. ya kan? Benar. Power back door Power back door ya. juga nggak semua orang perlu. Benar. Ya Kursi udah aja. Kursi elektrik nggak elektrik, semua orang perlu. betul. Terus apa lagi? Joknya kulit. Kalau Kulit. yang Magnify ya kulit, kalau yang Ignite Gue pernah lihat ya fabriknya. Fabriknya enak, lembut. malah lu demen yang fabriknya. Fabriknya maksudnya gue lebih senang yang kulitnya sih, cuman fabriknya juga bagus. Oh, tetap dijaga kualitasnya kalau begitu. Niat gitu, niat. Terus juga iSmart-nya dia nggak selengkap yang versi iya, benar. Magnify ya. Mm-mm. Oke. Sama peleknya beda kalau nggak salah. Ya, Beda ukuran 1 inci velgnya ya? beda 1 inci doang, Pak. Oke, tapi sisanya nih kayak tombol-tombol AC, Masih ada. layar Sama. gedenya masih sama ya. Terus Oh, juga AC-nya sampai ke belakang, Dingin. dingin, ada Adem. ademnya sampai ke belakang gitu ya. Itu bener. semua masih Iya, ya. sama. Ya, termasuk juga aplikasi itu yang gue bilang. Oh, yang tadi tuh ya, yang kalau Iya. mau manasin mobil, nyalain mobil, Ngapain manasin mobil? Mobil listrik dipanasin. Nyalain mobil duluan biar AC-nya Iya. dingin. Ada semua dari sini. Ah, Asik jadinya. enak ya. Nah, kurang lebih semua yang kita butuhkan tuh udah ada sebenarnya di tipe yang paling bawahnya. Betul, sama di Tapi situ. kalau kita pengen yang lebih gaya, ya ada Nah. panoramic sunroof, power back door dan kawan-kawan, tinggal nambahin sekitar 22 juta aja Iya, jaraknya dapat. segitu ya. versi yang 3 yang Magnify. Magnify. Bener. Iya. Tapi tetap sama nih rasa berkendaranya nih ya. Ini tikungan nih, Pal. Ah, Kita gas dikit. Cus tuh. Body roll aman banget body rollnya. dan dia tuh bannya jejak kayak Iya. cicak gitu ya. Nempel banget. Nah, itu suspensinya multi-link di belakang. Oh, enak banget. Bener. Jadi kalau multi-link bedanya sama torsion beam. Kalau torsion beam itu dia ada beamnya di tengah. Jadi kalau misalkan kita belok ya, dia tuh bannya itu sama Posisinya. geraknya. Oh, Geraknya posisi tuh geraknya gini nih, gini. Mhm. Dia geraknya gini. Tapi kalau multi-link, Hmm? gini nih. Dia sorry. Ada apa gitu kayak sumpit atau apa? Sedotan Pak ini, Pak. Nah, sedotan coba Nah, sedotan sini. nih. Sedotan gua deh. Oh, sedotan nih. Jadi
kenapa mobil yang Multilink itu biasanya dia punya grip yang lebih bagus, ya, karena torsion beam itu dia tuh kan ada batang tengah begini. Ya. Kalau kita ketika lagi belok, dia tuh begini, Pak. Oh. Tengahnya rata. Akhirnya posisi yang kena tapak ban itu jadi cuma separoh. Ya. Nggak sepenuhnya ban sepenuhnya. tapaknya. Nah, kalau Multilink dia geraknya gini, Pak. Atas bawah. Oh, jadi semua tapak bannya ini napak semua. Jadi nggak kena putaran dari yang ban sebelahnya. Oh iya benar. Itu. Dan biasanya nih buat teman-teman yang bingung, kenapa mobil zaman sekarang itu kebanyakan makan dalam? Tahu nggak kenapa? Bahkan defaultnya pasti makan dalam. Jadi dia emang dibikin camber negatif. Oh, dari bawaan pabrik ada yang camber negatif gitu? Nah, karena kalau lihat mobil balap, itu kan camber negatifnya tuh miring banget kan. Ingat nggak mobil balap kita dulu kan depannya miring banget gitu kan. Kenapa? Karena biar dapetin grip yang bagus pas belok. Iya benar. Karena pas belok, ini kan bannya begini nih. Pas belok, misalkan dia kena force dari kiri kanan. Ya. Nah, biar body roll-nya nggak banyak, itu dia nanti ketika dia belok kan pasti begini nih. Nah, ketika dia camber negatif, dia jadi lurus, Pal. Akhirnya tapak ban yang kena itu jadi banyak dan body roll-nya berkurang. Oh, fungsinya di situ ya. Nah, kalau misalkan dia bannya lurus nih, Pal, kena force dari samping, apa yang terjadi? Melintir. Ya, begini. Nah, jadi lebih berasa. Makanya terutama mobil-mobil kecil nih, yang kayak kotak sabun gitu kan. Kenapa kok ban dalam pasti habis ya, itu ngejaga biar body roll-nya bagus. Kalau dibikin dia tegak, kena kiri kanannya semuanya, ya makin terasa limbungnya. Gitu. Even sampai mobil yang Eropa-Eropaan malah ke atas-atas gitu yang makin mahal malah lebih miring makan lagi. Dalamnya makin banyak. Oh, makan dalamnya ya. Jadi bukan berarti mobilnya jelek, enggak, emang secara strukturnya emang udah didesain kayak gitu gitu. Oh iya ya. Capek lo kalau misalkan cari spuring yang nggak makan dalam nih susah banget kemana-mana. Karena standarnya udah begitu ya. Emang standarnya begitu. Oh di situ. Nah, kalau makan luar, biasanya itu mobil kayak truk gini, tapi nggak ada muatan. Terlalu enteng jadi suspensinya ngangkat ke atas banget. Begini, karena ketika kalau ada muatan dia jadi begini. Ya, betul. Ya, gitu. Oh, itu ilmunya ya. Jadi kalau spuring itu ya ikutin bawaan pabrik sih, meskipun bawaan pabrik seringkali juga nggak sesuai sama selera kita. Tapi kan sesuai dengan safety-nya, Pak. Itu real. Bawaan pabriknya, iya benar. Nah, ini satu tempat yang mungkin lu nggak akan lupakan ini seumur hidup, Pal. Kenapa tuh? Kita mau ke kanan nih, Pal. Ke kanan kemana? Ke kanan, belok kanan berarti, Pak? Iya. Belok nggak tahu, mana tahu. Ini kanan nih ke arah Borobudur, Pal. Ya. Ya, kita belok kanan. Wah, kayaknya Ridwan nggak bakalan ngajak ke Candi Borobudur deh. Kira-kira kemana nih ya? Nah, udah nyampe nih, Pal, kita, Pak. Kita mau wisata candi kan? Ya, seru lah pokoknya hari ini. Ah, itu ada Mas Yudit. Oke, Mas. selamat datang Mas Hani. Iya. Pemandu candinya dong, pasti dong. Nah, yuk Yuk apa nih? kita siap-siap. Ini dicopot aja. Masa ini gue juga nggak pakai kok. Ya nggak apa-apa dong, ke candi mah. Ke candi. Siapa yang mau ke candi? Ngapain? Nah, canda nih. Gua ngeliat ada kapal-kapal rafting tuh. Kita mau naik itu. Aduh, gua nggak bawa baju ganti, Wan. Itu bisa belanja di situ tuh. Tuh. Ya. Ini namanya bercanda nih. apa, Mas? Kita, Mas, berarti, Mas. Oke, berada di meeting point rafting Sungai Elo Magelang. Sungai Elo. Alah, basah-basahan gua nggak mau. Wah, lu bener-bener lu. Ya udah, ya Mas, kita lanjut berarti langsung ya. Oke, boleh. Silakan persiapannya untuk yang pertama siap basah, yang kedua semapan yang kuda taruh. Alas kaki silakan. Ya. Ya udah, kita beli dulu. Sendal bisa kan? Bisa. Sendal ada. Sendal ada. Ya wes, ganti sendal. Aduh, ternyata bener kan? Kali ini semuanya mau diajak main basah-basahan sama Ridwan. Mana nggak bawa baju ganti lagi? Apes. Tempat yang tadi kami datangi itu adalah pos pertama menuju lokasi rafting. Untuk menuju sungainya, kami harus naik angkutan umum yang sudah disediakan. Untungnya, area sungainya tidak begitu jauh dari lokasi pos tadi.
Rafting beneran. Let's go. Mas, ini pelampungnya masih double apa satu aja? Nggak usah pakai pelampung, kayaknya udah ngambang ini mas. Takutnya aja kan. Kok kayak bawa backpack dia bang? Bisa yang ini coba. Gedean ora? Dicoba. Maga. Kalau nggak main, mama yang salah pelampungnya kok. Masih aman, masih aman. Masih aman, Pak. Tiba-tiba rafting. Nggak bawa baju gua. Dua kapal ya? Dua kapal. Yang Wih. Mas, perahunya kotor banget mas. Kotor banget tuh. Wah, kaget aku. Lihat. Kaget gua. Jal. Iya. Langsung bang. Paksa banget. Kasih teman. Kasih teman. Kasih teman. Sini dayungnya, Jal. Mas nggak nyaku apa-apa tuh. Pam, lihat pam. Dalam banget. Ger, ayo Ger. Yang nggak nyebur suruh bayar yang Bayar. Sini lihat sini. Oke, pegangan pelampung kiri kanan. Pegangan pelampung kiri kanan. Oke, kayaknya lurusin ke bawah, pegangan pelampung ditahan aja. Pegang lampu. Tahan napas. Pegangan pelampung, tahan napas. Ada yang juga. Ceburin lagi. Mas, tadi yang nyupit ini loh, bukan saya loh. Jadi nanti Wah, benar-benar pengalaman pertama yang sangat seru cobain rafting di sungai ini. Bikin adrenalin naik turun selama naik skocinya. Kalau datang ke Kota Magelang, kalian wajib sih coba wisata yang satu ini. Nah, kita udah sampai lagi di mobil. Seru kan? Seru banget, Pak. Mantap ya. Sekarang kita beli baju dulu, Pak. Beli baju dulu. Kagak ngasih Gua sih udah bawa. Tahu. Orang cemplungin kuyup ini. Tapi enak ya rafting ya. Enak. Kita udah mendayu kayak begitu. Sumpah olahraga banget sih. Nggak keringetan tapi Iya, enak. bener. Celana atau kaos, Bang? Baju, Bu. Ya. Ini berapaan, Bu? Anak-anak. Kekecilan, lontong gua nggak ada. Ini aja yang ini bang. Daster aja, Bu, biar Farid bisa Harja. lagi. Yang paling gede buat gua Kaos aja ya? kaos aja paling. Nah, Bu. itu aja tuh kayak Farid Harja tuh. Belum. Mendekati ya? Mendekati nggak Nggak, apa-apa, Bu. kasih topinya aja, Bu, ntar juga ketahuan, Bu. Paling gede ada, Ini Bu. segini, gede nggak? X2 tuh. Coba ya, dibuka ya. Soalnya susah ini. Ukurannya. Wah, Nggak muat. nggak muat. Muat nih, Bu. Nggak muat. Ya udah, tapi kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, Bu.
Gak ada cuma itu Ya udah yang itu aja Bu, yang gombrong-gombrong itu Bu. Nggak muat. Ini? Itu yang satu itu cuma XL, itu XL. Ini nggak bisa Bu. Nggak. Nggak muat Ini itu. cuma XL. Muat sih muat Pak. Mancung banget gua. Lu nggak pakai BH lu Pal. Aduh. Ampun. Pakai segala. Lu bawa ya. jaket kan? Bawa jaket. Awas aja lu nggak. Sensor. Aduh. Ampun. Dan dia ini ya langsung bawaannya dikasih separasi ya. Jadi kalau kita naruh barang di belakang itu nggak bisa diintip orang dari luar. Itu sesuatu yang bagus by the way. Itu dah. Nih. Itu juga kamera mundur, defogger, wiper, helm mounted stop lamp itu nggak dihilang-hilangin. Dan dia modelnya kayaknya udah ditinggalin ya zaman-zaman pakai antena yang apa namanya? Siripio Shark Fin. Nah, antenanya biasanya di antara ini sih. Heeh. Ada antena Garis. kayak garis defogger gitu. Dan dia udah ada safety-nya ya. Jadi kalau kejedot nggak apa-apa. Bukan kan. Oh iya aman. begitu. Oh dia berhenti ya? Norak lu. Lampunya juga detailnya cakep tuh. Mata kucingnya di bawah ya. Terus kalau mau towing ada towing hooknya di sini, tinggal dibuka aja. Sip. Yuk, let's go. Pakai jaket Kita jalan lagi. biar kagak offset ah. Malu Pak. Keren loh Borobudur. Keren mancung banget masalah. Enggak apa-apa. Makanya diet, Bang. Udah diet tadi makan 2 porsi sekali makan Pak. Habis kita makan lagi. Aduh. Nyicip aja gue, icip aja lah. Yuk. Yuk, let's go. Kagak bawa anduk gua. Kedap banget mobilnya ya? Dap. Pas ditutup tuh bener-bener kayak Set. langsung hening. Zep. Gitu. Hilang semua. Noise dari luar. Oke, let's go. Gas. Nah, sekarang kita mau, gua aja belum pernah kesini, Pal. Apa tuh? Masjid Agung Jawa Tengah. Huh? Jadi baru ada masjid baru, Masjid Agung Jawa Tengah. Dia itu, gue pikir adanya di Semarang bikinnya. Ternyata di deket Borobudur, Magelang ini. Magelang. Hmm. Nah, jadi kita mau ke sana. Oke. Oke, ya. Ini ya, bayangin Pal. Kita tadi udah jalan dari Klaten ke atas terus kan nanjak. Magelang Ya. tuh nanjak, bukan turunan. Jadi kita pasti turun lebih hemat. Oh iya benar lagi Ini kayak masih gitu. 67% Pal. Awet banget. Tadi kita start itu 90 berapa? Nggak nyampe 100 sih. Nggak nyampe 95 94 malah. Iya, kalau nggak salah segitu. Ini range-nya masih 316 kilo. Jauh banget, jauh. Jauh banget. Dan irit sih gua ngintip mulu kan nih. Oh, irit banget kelihatannya. Jadi dia selain range-nya panjang, tapi menurut gue juga hemat sih. Karena ke Magelang itu kan dia nanjak. Harusnya dia lebih boros dibanding biasanya. Iya benar ya. 300 kilo. 300 kilo tuh jauh loh, Pal. Jauh lah. Ke 300 kilo Bandung Pak. masih lewat lagi tuh. Lewat. Sampai Subang kalau ke Bandung Pak. Kalau gitu. Cirebon. Cirebon, ya, 200. Nih lihat deh, Pal. Magelang tuh jalannya tuh. Wih, bagus ya. Mulus banget. Emang dia tuh kalau lu bawa tamu nih Pal dari luar negeri ke Magelang itu udah paling cocok dah. Jadi nggak perlu bawa keluar-luar. Maksudnya di antara Jawa Tengah sini menurut gue yang wisatanya emang paling bener-bener di develop tuh, tata kota dan kawan-kawan. Borobudur kan soalnya internasional kan. Iya betul. Daerah Borobudur ini emang jalannya bagus-bagus banget. Iya mulus banget ini. Nih ya jalannya tuh nggak cuma mulus, dia tuh lebar. Lebar. Meskipun dia cuma satu arah doang, searah sana arah sini kan, Iya. nggak 2 jalur. Udah gitu tengahnya dikasih kuning. Iya bener. Kiri kanannya tuh dilihat tuh ada barriernya. Iya bener ya. Kagak langsung ke selokan. Dan di sini langitnya masih biru, lihat tuh di depan. Uhuy. Mantap. Magelang, Pak. Magelang begitu ya. Iya. Menurut gue yang harus ditonjolin ya, MG harus sering-sering bikin test drive. Bener, Pak. Karena kalau kita adu spek, kalau kita cuma lihat gitu ya, masuk bagus sih. Iya. Ya. Cuma ternyata keunggulannya bukan itu. Harus diuji langsung. Harus bawa langsung. Itu baru kelihatan, oh ternyata keunggulan di mobil tuh di situ gitu. Terasa nyata. Terasa nyata. Tidak hanya data. Iya. Test drive loh. Iya, gua bawa ini jadi pengen malah.
Wah. Kaget di belakang pas itu. Dan ini ya, dia tuh ada speed limit monitoring gitu. Oh Tuh, iya, 40, kelihatan. ya kan? Jalur sini 40 km/jam berarti. Dia tuh based on GPS, sama nanti kalau misalkan nanti ada plang yang berapa kilometer, nanti dia akan update ke sini. Oh. Nah, kenapa kayak begini itu langsung ditongolin sama dia di atas kecepatan persis? Karena di Inggris itu kalau lu speed limit itu dendanya gede. Apalagi lu ngelewatin speed limit di school zone. Wow. Zona sekolah. Itu dendanya lebih gede lagi. Di sini banyak padahal ZOSS ya, Pak ya. Apa? Zona selamat sekolah, Pak. Oh. Di jalan-jalanan, Pinter Pak. banget tuh, dari mana sih, Pal? Dari tadi, Pak. Tapi salah, Pal. Apa tuh? Itu namanya zona selamat sekolah. Lah, tadi sama, Pak. Gua kan jawab zona selamat sekolah. Salah. Artikulasinya harus diperjelas. Artikulasi lagi. Harus diperjelas. Iya, zona selamat sekolah. Nah, itu baru bener. itu artikulasi masih jelas ya. -5 loh. Permasalahan artikulasi lagi. Aduh ampun. Nah, ini kalau kita nggak suka, nah ini speed limitnya bisa kita matiin di MG Pilot dia. Oh, ada Dia ya? secanggih itu. Di mana nih? Overspeed audible warning. Nah, speed limit recognition-nya juga bisa dimatiin. Berarti langsung nggak tayang di situ? Iya, kalau di Indonesia kan Oh, dia iya, nggak ini. benar. Di Indonesia kan speed limit, ya gitulah pokoknya ya. Nah, lane departure assist juga kita matikan, ya. Emergency lane keeping. Keeping ini juga ini. Nah, ini yang rear driving assistance. Oh, lane change assist. Rear collision warning juga nih kita matiin. Rear collision warning tuh kalau ada yang mendekat, nanti dia hazardnya nyala. Oh, nempelin mobil ya? Iya, kalau di sini mah orang pada nempel-nempel semua. Iya kan? Iya. Nekat-nekat nempel. Sama yang gue suka nih mobil ya, pas kita duduk ya, itu tuh kap mesinnya masih kelihatan. Iya. Ujungnya itu kayak kiri kanannya tuh ada lekukan. guratan gitu ya, lekukannya bagus ya. Jadi bisa ngukur-ngukur nggak kelihatan dari situ. Nah, Pak, kita belok nih, Pak. Belok. Cus. Ini suspensinya juara Lengket banget ya. sih. Tuh. Suspensi. Tuh. Ih. Steeringnya bagus, beloknya itu nggak Iya, lempar gitu loh. nggak ada begitu, Gitu. nggak ada. Tuh. Set. Even Santai sambil banget. digas tuh, jas. Nggak lari ya. Tuh. Tuh. Ya, enak gila ya handlingnya. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Gila, ini kayaknya mobil under 400 juta, nggak harus CV ya. Semua mobil ini the best handling sih. Ya lu pernah rasain ya? Iya. Mungkin yang bisa nyaingin ini kayak ya temennya sendiri. MG4 EV yang bisa nyaingin. Perjalanan dilanjutkan kembali. Kali ini kami akan mengunjungi salah satu masjid agung yang berada di Magelang. Katanya, Masjid Agung ini menjadi salah satu masjid agung kedua terluas setelah Masjid Agung yang ada di Semarang. Jadi penasaran seperti apa tempatnya? Jadi langsung aja kita gas ke sana. Gede. Oh, ini baru. Gede. Oh, iya gede dong maksudnya. Oh. Gede. Sebenarnya kita udah sholat sih. Ini sekarang 4:30, mau nungguin 5. maghrib. Masih lama. Nanggung ya. Ya udah. Wow. Ini gue pertama kali sih kesini sih. Ini kalau lapangannya segede gini, Pal. Ini kan RWD ya mobilnya. Mau di-driftin. Mati traction control lucu kali ya. Jangan Pak. Main ini cuy. Iya lucu aja sih, tapi Iya. ada satpamnya. Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Gede banget tuh. Masjid An-Nur. Masjid. Apa sih? Bukan itu. Bukan. MAJT An-Nur. Apa mungkin organisasi apa? Ada Ka'bahnya. Oh, buat sekalian ini kali. Nggak perlu repot-repot masih- ke Mekah kalau gitu. Bukan begitu konsep. Mana sih? Oh, gede. Oh, gede ya. Cocok. Ya, gede kan? Gede, bener gede. Dan katanya ini masjid baru, Pal.
Oh iya. Yuk kita masuk. Gas lah. Gas. Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT An-Nur di Sawitan, Mungkit adalah salah satu masjid terbesar di Kabupaten Magelang. Dibangun mulai 2022 dan diresmikan pada akhir 2024, masjid ini didirikan sebagai pusat ibadah dan fasilitas pendukung utama kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Borobudur. Berdiri di lahan seluas 5,5 hektar, masjid 2 lantai ini mampu menampung lebih dari 10.000 jemaah. Area ini juga dilengkapi dengan bangunan Islamic Center, perpustakaan, dan taman asri. Sebelum MAJT dibangun, daerah ini telah berdiri Masjid An-Nur versi lama yang kemudian diselaraskan fungsinya. Bangunan lama ini bernilai sejarah dan rencananya dialihfungsikan menjadi perpustakaan keagamaan. Ini nih. Ini. Ini. Oh iya bener ini. Nah ini nih. Apa namanya? Haji Yatno. Tuh. Haji Oh Yatno Pak. Yang bener, Ada Pak. boleh. Ih boleh. Oh, Yuk. lagi. Oke. Up gitu Pak. Kodenya begini ya. Yoi. Sip. Sip, kita mamam dulu. Sebenarnya jujur ngomong gue masih kenyang ya. Sama, gue juga kenyang. Tapi ya konten. Satu piring aja Pak, nyobain. Bebas. Boleh lah, satu piring. Yuk. Yuk, gas. Yang paling favorit apa Pak? Ini nasi goreng sama Rica-rica balungan nasi goreng ya? ya Balungan tuh apa sih? tulangan ayam. Oh tulangan ayam. Yaudah rica-rica balungan satu boleh. Nggak pakai nasi kan ini ya? Oke. Nasi gorengnya bisa nggak? Satu porsi tapi dua Piring. dua piring. Dua piring. Iya, karena masih kenyang nih Pak. Ya, Sama mie godoknya juga enak Pak. Aduh, Pak. boleh buat sharing-sharing nanti nih habis udah bungkus gitu. Ah ya udah mie Ayo godoknya juga Wah, boleh, satu Pak. porsi dua piring Pak. Oke. Nah cocok. Nah, cocok. Maksudnya sedang ya, Bang? Yap. Sip. Ini apa sih? Apa? Kok ada dia? Mas boleh saya copot nggak ini? Kok ada dia? Ada Om Topeng di situ. Iya. Pasti pernah dengar istilah Magelangan dong? Nah, Magelangan bukan julukan untuk nama tempat, tetapi istilah untuk nasi goreng yang dicampur dengan bakmi. Dulu, orang Magelang belum menggunakan istilah Magelangan untuk memesan nasi goreng campur mie. Justru istilah ini muncul dari penggemar nasi yang dicampur mie dari daerah lain seperti Yogyakarta atau Semarang. Mereka memberikan julukan untuk nasi dicampur dengan mie dengan istilah Magelangan dan istilah ini menjadi populer sampai saat ini. Nah ini nih nasi gorengnya. Tuh lihat. Jadi nasi gorengnya tuh ada mie-nya juga. Oke, ini ya. Apa ya, nasi campur gitu loh. Jadi tadi kita minta satu porsi dibagi dua. Katanya udah satu aja nanti ditambahin piringnya. Jadi kita ini sendiri. Ambil sendiri. Seperti itu Pak. Nilat dulu. Ya. Belum di stop shoot. Nih kan? Tuh. Kan lu sih Pal. Udah. Ya udah, terlanjur. Alas kelaparan itu mah. Panasnya. Magelangan. Oh, Magelangan itu dari sini ya asalnya. Iya, Agus Magelangan. Oh, pantesan namanya Magelangan. Iya. Nah, Oh gitu. nah, gitulah. Ya udah ambil. Nah udah Pak. Nah ini bisa icip-icip kalau begini. Wah ayamnya nih, cakep nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nyemek. Oh berani bumbu nih, enak. Ngangkat-ngangkat gimana gitu? Enak banget. Tadi gua nggak bilang pedes, tapi dikasih pedes. Apa enak banget ini? Itu nggak kayak apa? Kayak apa? Kayak makan nasi goreng dikasih bumbu Indomie tuh. Iya, nyemek tapi tetap smoky dapet nih. Smoky kayak hebat. Nanti kita nyobain mie-nya. Cocok? Cocok banget Pak. Yes. Balik lagi ke sini sih. Kalau ke Magelang harus balik lagi. Ini mie rebus, mie Mie godok, goreng. rica-rica. Waduh. Kenyang ya, ngeliatnya ya? Porsinya Banget. gede banget porsinya. Gede.
Start dari mana ya? Gimana makannya nih? Ngambil ya Pak, tulangan. Udah, tuh. Oh, tulang-tulangan bekas ini nih. Jadi tulangannya nggak dibersihin, tapi dijual dalam bentuk begini. Nah, ini daging-dagingnya di sini. Heeh. Daging-daging ayamnya. Tulangannya dibikin rica-rica. Menarik banget ini godoknya nih. Mantep ya. Kalau buat meeting kan biasanya gitu. Nanti kita godok dulu, habis itu nanti kita ketemu di meeting berikutnya. Istilah digodok. Iya bener kan? Iya, bener Pak. Rame loh, Dit. Kuah mie godoknya. Ini godoknya enak. Wah, kuahnya mantep sih. Coba nih. Alah, sahabat, gue mau ambil kulit. The best. Yuk, coba yuk. Gulu. Gulu nepite. Paling enak mie gorengnya sih. Enak banget. Mantap. Cuma ini makanan yang bikin gendut ini. Asli, Pak. Jadi itu aja jalan-jalan online kita kali ini. Closing. Ya langsung lah. Ini gue lagi ngunyah. Teman-teman, buat yang pernah ke Magelang, coba di komen kalian pernah kemana aja, Betul. apa aja yang seru ya. Betul. Dari Hanif, Saya Palaseno. terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di jalan-jalan online episode berikutnya. Mantap. Gas. Senang sekali rasanya eksplor di kota ini, mulai dari kulinernya yang beraneka ragam dan tentunya sangat enak dan wajib dicoba, sampai wisata adrenalin, coba rafting, benar-benar pengalaman yang sangat seru. Kami sangat merekomendasikan teman-teman yang akan datang ke kota ini, wajib eksplor kuliner dan wisatanya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan online berikutnya.